Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami, Majelis Studi Dakwah Terapan, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih mengkaji dan mengulas tentang seputar masalah hijrah. Dan pada kali ini tema yang akan kita kaji adalah sejarah dan hikmah penetapan tahun Hijriyah. Pertanyaannya adalah, apakah ada hubungan antara peristiwa hijrah dengan penetapan kalender Islam? Ini satu pertanyaan. Para ahli sejarah mengatakan bahwa tidak ada hubungannya secara langsung antara tahun atau tahun dengan kalender hijrah itu sendiri. Hijrah dengan tahun Hijriah itu sendiri. Kenapa? Karena kalender Islam itu yang kita gunakan sekarang ini itu bukan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita ikuti ulasannya berikut ini. Orang-orang Arab baik di masa sebelum Rasulullah SAW sampai kepada masa Nabi kita Muhammad SAW belum mempunyai angka tahun. Kalau bulannya sudah seperti itu, Safar awal, Safar sani, Rabiul awal, Rabiul tsani, dan seterusnya. Kemudian di masa Islam diganti dengan Safar awal, diganti dengan Al-Muharram. Tapi tahunnya belum punya. Mereka biasa menamakan tahun dengan peristiwa besar yang terjadi pada waktu tersebut. Misalnya dikenal dengan Amul Fil, ya, tahun gajah. Karena di tahun tersebut terjadi peristiwa pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abrahah. Nah, ini. Tapi kemudian Allah hancurkan mereka karena Allah kirim pasukan langit, yaitu burung-burung ababil. Tuh, jadi kejadian itu dijadikanlah nama tahun, Amul Fil namanya. Nah, kemudian ada juga nama tahun yang berikutnya adalah Amul Fijar. Karena ketika itu terjadi perang Fijar. Ya. Apa perang Fijar itu? Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara kabilah Quraisy dan Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ailan. Perang ini meletus pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 10-15 tahun. Nah, perang ini dinamakan perang Fijar karena telah melanggar kehormatan bulan haram. Nah, karena terjadi perang seperti itu, dinamakanlah tahun itu tahun Fijar.
Nah, kemudian ada juga namanya amun nubuwah, tahun kenabian. Nah, ini karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus menjadi nabi. Ya. Ketika beliau menerima wahyu pertama, yaitu ayat Al-Quran yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Gua Hiro. Peristiwa turunnya surah Al-Alaq, ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan nama Nuzul Quran. Jadi Nuzul Quran itu ada yang mengatakan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Dan Nabi ketika itu berumur 40 tahun. Nah, sejak saat itu dikatakan amun nubuwah, tahun kenabian. Itu. Kemudian mari kita lihat latar belakang penanggalan ya di dalam Islam. Kenapa kemudian muncul ide untuk membuat tanggal, untuk membuat tahun. Ini. Jadi berawal dari surat-surat yang tertanggal, yang tak bertanggal, yang diterima oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah. Kemudian yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab di Madinah. Abu Musa mengeluhkan surat-surat tersebut kepada sang khalifah melalui sepucuk surat. Yang kira-kira dialognya begini. Innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikhun. Telah sampai kepada kami surat-surat dari engkau wahai Amirul Mukminin, tapi tidak ada tanggalnya. Hanya bulan saja, tidak ada tanggal, tidak ada tahun. Hanya bulan saja. Sampai ya satu ketika innahu ya'tina min Amiril Mukminin kutubun. Sesungguhnya sampailah kepada kami dari Amirul Mukminin, dari Umar bin Khattab, surat-surat, kata Musa, ya kata Abu Musa al-Asy'ari. Fala nadari ala ayyin na'mal. Kami tidak tahu harus berbuat apa dengan surat-surat itu. Wa qad qara'na kitaban mahalluhu Sya'ban. Dan kami dapati di surat itu tulisannya pada bulan Sya'ban. Fala nadari ahwal ladzi nahnu fihi amil madi. Kami tidak tahu surat itu apakah bulan Sya'ban ya tahun ketika kami berada atau bulan Sya'ban tahun yang lalu. Nah, terusannya Sya'ban tapi tidak jelas tahunnya. Apakah tahun sekarang atau tahun yang kemarin atau bahkan tahun yang kemarinnya. Nah, jadi masalah dia. Nah, karena kejadian inilah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak para sahabat-sahabat yang lain untuk bermusyawarah menentukan kalender yang nantinya menjadi acuan penanggalan bagi kaum muslimin. Jadi karena tidak ada penanggalan seperti itu, tidak ada tahunnya, musyawarah lah. Ya, Umar bin Khattab ini mengumpulkan sahabat-sahabat senior. Nah, dalam musyawarah tersebut muncullah beberapa usulan mengenai patokan awal tahun. Ya, ada yang mengusulkan penanggalan itu dimulai dari nuzul Quran, yaitu semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu usulan pertama. Ada juga yang mengusulkan dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga usulan penanggalan dalam Islam itu dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau dimulai dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengusulkan bagaimana kalau disesuaikan saja dengan kalender yang sudah berjalan, yaitu kalender Romawi Raja Iskandar, yaitu Raja Alexander. Nah, banyaklah usulan. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau dimulai penanggalan dalam Islam itu sesuai dengan hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Nah, kemudian hati Umar bin Khattab ternyata condong kepada usulan Ali bin Abi Thalib. Nah, kata Umar, sudah apa yang diusulkan Ali bin Abi Thalib yang kita gunakan.
Alasannya Umar apa? Al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arkhu biha. Hijrah itu adalah pemisah antara yang hak dengan yang batil. Maka jadikanlah dia sebagai penanggalan di dalam Islam. Itu alasan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab lebih cenderung setuju dia apa yang diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dihitung sejak hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Nah, akhirnya sahabat-sahabat pun sepakatlah semua untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun. Apa landasan mereka? Ya, kenapa mereka sepakat? Tentu punya landasan. Landasannya adalah firman Allah. Ya. Allah berfirman, la taqum fihi abada. Jangan kalian sholat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fih. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu dari awal hari lebih utama kalian sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu banyak orang yang mencintai, yang ingin membersihkan jiwanya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan jiwa. Nah, jadi ini ayat pertama, la taqum fihi abada. Jangan kalian sholat di dalamnya selama-lamanya. Maksudnya apa? Ada satu masjid namanya Masjid Diror. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik, ya, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir, yang tujuannya ingin memecah belah umat ketika itu. Sudah ada. Makanya Allah larang. Ya, Allah larang sholat di masjid itu. Nah, kalau zaman sekarang, ya bisa berasa masjid yang dibangun atas dasar kemunafikan atau masjid yang didirikan dengan harta yang tidak halal, itu berada di masjid itu rasa tidak nyaman. Dan biasanya jamaahnya pun pengurusnya tidak nyaman itu. Nah, tetapi kalau masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, kita berada di dalam masjid itu nyaman, enak. Itu bisa kita rasakan. Nah, inilah. Jadi min awali yaumin, dari awal hari, berdasarkan ayat inilah, ya. Berdasarkan ayat inilah surah At-Taubah ayat 108 dijadikan landasan hijrahnya, ya. Hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW menjadi dasar ditetapkannya bulan atau tahun Hijriah itu. Mereka para sahabat itu memahami betul makna sejak hari pertama itu dalam ayat di atas adalah hari pertama kedatangan hijrahnya Nabi SAW, sehingga momen tersebut pantas dijadikan acuan awal tahun kalender Islam. Nah, ini diterangkan di dalam Fathul Bari, ya, oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, penjelasan seperti itu. Nah, kemudian juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, sudah dimaklumi bahwa maksud dari hari pertama dalam ayat di atas berarti menunjuk pada hari tertentu, yaitu hari pertama dimuliakannya Islam. Hari pertama Nabi bisa menyembah Rabb-Nya dengan rasa aman. Hari pertama dibangunnya masjid, yaitu Masjid Quba. Nah, jadi Masjid Quba ini adalah masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Disitulah pertama kalinya Rasulullah dan para sahabat menyembah Allah dengan nyaman. Disitulah pertama kalinya umat Islam itu dimuliakan. Nah, makanya para sahabat sepakat, inilah dijadikan momentum acuan untuk penetapan tahun dalam kalender Islam. Nah, karena alasan inilah para sahabat sepakat untuk menjadikan hari tersebut sebagai patokan penanggalan. Ya. Nah, kemudian penentuan bulan sebagai awal tahun. Jadi nama-nama bulan sebagaimana sudah kita sampaikan di awal tadi, sebelum Islam datang, nama-nama bulan itu sudah mereka gunakan Safar awal, Safar sani, Rabiul awal, dan seterusnya. Sudah seperti itu nama-nama bulan. Nah, tinggal lagi bulan apa yang dijadikan sebagai awal dalam kalender Islam. Tadi tahunnya sudah ditetapkan,
yaitu tahun ketika dimulai dari hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Nah, sekarang bulannya. Perbincangan berlanjut seputar penemuan awal bulan kalender Islam. Sebagian sahabat mengusulkan, ada yang mengusulkan bagaimana kalau bulan Ramadan dijadikan awal bulan dalam tahun Hijriah. Kemudian ada juga ya sahabat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengusulkan bulan Al-Muharram. Nah, ini kemudian diusulkanlah bagaimana kalau bulan Al-Muharram dijadikan awal bulan ya, untuk setiap tahun Islam. Nah, kemudian apa alasannya Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan? Bal bil muharrami fa innahu munsarifun nasi min hajjihim. Karena bulan Muharram itu adalah bulan ya. Bulan itu orang-orang selesai melakukan ibadah haji. Lalu mereka akan kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Ini alasan Umar bin Khattab kenapa bulan Al-Muharram dijadikan sebagai awal bulan dalam kalender Islam. Nah, akhirnya para sahabat pun sepakat. Kalau begitu baiklah kita terima usulan ya dari Umar bin Khattab serta Utsman bin Affan, bulan Al-Muharram dijadikan awal bulan di dalam kalender Islam. Nah, dari musyawarah tersebut ditentukanlah sistem penanggalan untuk kaum muslimin yang berlaku hingga hari ini dengan menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun dan bulan Al-Muharram sebagai awal bulan. Nah, oleh karena itu kalender ini populer dengan istilah kalender Hijriyah, ya karena diambil momennya adalah momen hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Makkah menuju Madinah. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari penanggalan hijrah ini. Pertama, bahwa kalender Hijriyah ditetapkan berdasarkan ijma' para sahabat. Dan ijma' ini merupakan dalil qat'i yang diakui di dalam Islam. Para sahabat ijma'. Ijma' itu dalam arti kata bersatu. Ya, sepakat mereka. Ya, tentang menetapkan kalender Islam ini. Baik tahunnya maupun awal bulannya. Nah, kemudian sistem penanggalan yang dipakai oleh para sahabat adalah bulan Qamariyah. Nah, kalau penanggalan Masehi itu penanggalannya Syamsiyah berdasarkan peredaran matahari. Nah, tapi kalau kalender Islam itu Qamariyah berdasarkan peredaran bulan. Kita ketahui bersama bahwa bedanya kurang lebih 11 hari dia. Makanya kalau kalender Hijriah itu dia mutar terus, Ramadan itu mutar terus. Jadi dia mutar terus, nanti setiap musim dia akan alami. Tapi kalau kalender Masehi tidak mutar, dia tetap stagma seperti itu, berhenti. Tapi kalau kalender Qamariyah, kalender Hijriah ini pakai Qamariyah, itu mutar terus dia. Nah, baik. Hal ini diketahui dari surat Umar bin Khattab yang ditulis untuk Abu Musa al-Asy'ari. Di situ tertulis bulan Sya'ban. Hanya saja tidak diketahui tahunnya. Nah, jadi inilah. Jadi dipakailah penanggalan itu pakai bulan Qamariyah. Karena dari surat yang sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari itu adalah bulan Sya'ban. Yaitu Qamariyah dia. Baik. Kemudian para sahabat menjadikan kalender hijrah sebagai acuan penanggalan dalam urusan kehidupan mereka. Baik itu urusan ibadah juga urusan duniawi. Itu selalu memakai ya, tanggalan yaitu kalender Hijriyah yang dipakai. Ya, yang dipakai kalender Hijriyah dalam seluruh aspek kehidupan. Baik urusan ibadah maupun urusan duniawi. Nah, sehingga memisahkan penggunaan kalender Hijriyah antara urusan ibadah dan urusan duniawi adalah tindakan yang menyelisih konsensus para sahabat. Jadi sebetulnya kalau kita mau sepakat umat Islam seluruh dunia itu dalam beribadah terutama pakailah ya, kalendernya kalender Hijriyah. Syukur-syukur kalau bisa dalam urusan duniawi juga. Tapi ini memang butuh perjuangan yang berat. Ya, karena untuk bisa bersepakat seluruh dunia Islam itu zaman sekarang ini memang agak sulit. Nah, kemudian seyogyanya bagi kaum orang-orang muslim menjadikan kalender Hijriah itu sebagai acuan ya penanggalan dan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kemudian
hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalender Hijriyah adalah merupakan syiar Islam yang membedakan dengan agama-agama lain. Jadi Islam itu punya hitungan tersendiri, punya kalender tersendiri. Ya. Nah ini yang perlu kita sadarkan. Nah oleh karena itu kita sebagai orang Muslim, mari kita mengenali, ya, mendalami tentang kalender Islam ini. Baik sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin pertemuan kita untuk kali ini tentang sejarah penanggalan kalender Hijriah dan hikmahnya. Nah, insya Allah nanti kita akan ulas juga tentang ya sejarah dan hikmah hijrah. Ya, sejarah dan hikmah hijrah. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.